materi praktek audit kita terkait audit program kas dan bank. Baik, sebelumnya kita sudah membahas verifikasi kas, bank, kemudian lakukan personalitas itu tidak ada kita lakukan, kemudian melakukan vouching ya untuk audit program nomor 5, vouching kas dan vouching bank untuk nomor 7. Kemudian pertemuan minggu lalu kita membahas nomor 3, hitung kas yang disimpan dalam perusahaan ya. Nah, ini ada 2 kegiatan kemarin. Nah, sekarang kita melakukan yang audit program nomor 4, konfirmasi saldo bank. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan daripada tes substantif kita ya, konfirmasi saldo bank ya. Nah, di sini dapat kita baca ya. Poin nomor 4, konfirmasi saldo bank ya. Surat konfirmasi dikirimkan oleh klien. Jawaban dari bank diterima langsung oleh auditor. Artinya begini, teman-teman. Bahwasanya surat konfirmasi ini merupakan penegasan kebenaran daripada saldo bank PT Citra No Mention kepada pihak ketiga ya, kepada pihak ketiga. Jadi auditor itu menginginkan konfirmasi, kepastian benar nggak saldo banknya sebesar yang dicatat oleh klien. Nah, itulah yang tahap ini yang kita lakukan ya. Nah, konfirmasinya ini dia ya, surat pernyataan. Nah, silakan nanti Anda buat ya lanjutan kegiatan di bawah surat pernyataan ya. Anda buat, ini topiknya bank, lanjut kegiatannya, ini kegiatan keberapa, buat nanti di bawah daripada surat pernyataan ini ya. Kepada Direksi Bank Artasari di Medan, kami sangat menghargai dan mengharapkan pengisian blanko di bawah ini. Setelah diisi ya, masukkan ke dalam amplop yang telah diberi alamat dan perangko dan dikirim langsung kepada kantor akuntan publik ya. Nah, hormat kami PT Citra No Mention. Jadi sekali lagi, yang mengirim surat konfirmasi itu adalah ya klien, bukan auditor ya, bukan. Tapi hasilnya lah nanti langsung dikirim ke auditor ya. Itu dia. Kemudian di sini ya, kalau tadi sudah melayangkan surat konfirmasi, nah sekarang ya balasan dari pihak ketiga hasil konfirmasi, maka ini ya ada kepada, silakan Anda buat lanjut nomor kegiatan ya, referensi KKP-nya silakan Anda buat di atas kepada, berarti untuk konfirmasi ini yang kedua ya, tapi nanti urutannya Anda buat dari awal, ini kegiatan keberapa. Oke, kepada kantor akuntan publik Kaloko di Medan ya. Pada tanggal 31 Desember 19X2, catatan kami menunjukkan sisa rekening nasabah sebagai berikut. Nah, nama nasabah PT Citra No Mention, nomor rekening AC9009, jenis rekening giro saldo kredit oleh bank itu menyatakan kredit sebesar 17.392. Nah, rincian lebih lanjut mengenai mutasi bulanan kami kirimkan rekening koran kepada nasabah ya. Diisi tanggal 2 Januari 19X2. Ini dia ya. Oke, ini balasan daripada surat konfirmasi. Oke. Nah, berikutnya rekening koran ya. Rekening koran silakan Anda buat di bawah rekening koran, lanjut nomor referensinya ya di sini. Silakan Anda buat lanjut nomor referensi. Ya, nama nasabah PT Citra No Mention, nomor rekening AC9009, masa 1 Desember sampai akhir Desember 19X1. Saldo awalnya 21.440, cek nomor AS0027 4 juta. Sehingga saldonya 17 sampai 40. Administrasi ya Januari sampai Desember 60.000 sehingga 17.380. Jasa giro
ya, di kredit 12 maka menambah ya, kalau kredit itu menambah 17.392. Oke, inilah rekening koran yang diterima oleh klien dan akan diberikan kepada ya kantor akuntan publik. Nah, baik, perhatikan menurut catatan klien, hasil daripada verifikasi kita, saldo banknya ini ya, saldo bank ya. Saldo banknya ternyata 27.940.000 ya, saldo banknya 27.940.000. Sedangkan ya di rekening koran ternyata saldonya 17.392.000. Ada berbeda ya. Catatan klien tadi 27 juta sekian. Menurut bank 17 juta sekian. Berarti ada yang tidak cocok, ada yang tidak sesuai dengan catatan. Sehingga tugas kita sebagai auditor adalah membuat rekening koran. Apa tujuannya? Supaya menyamakan catatan yang dilakukan oleh klien dengan ya catatan bank. Ya, itulah tujuan rekonsiliasi. Oke, nah bagaimana cara melakukan rekonsiliasi? Mohon diperhatikan, nanti ini kasus saya buat, tapi nanti kasus untuk masing-masing grup mohon diperhatikan, ya itu akan berbeda-beda. Ini saya buat kasusnya seperti ini, ya silakan diikuti. Nah berikutnya, ya setelah kita ya menerima, kita ini auditor ya, kita menerima ya hasil konfirmasi yaitu rekening koran ya. Nah, sekarang kita membandingkan catatan yang dibuat oleh klien dengan rekening koran ya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya berdasarkan rekening koran ya, berdasarkan rekening koran ini dia. Bahwasanya ada pengeluaran PT Citra Nomensen dengan menggunakan cek AS 0027. Kan gitu, sebesar 4 juta, berkurang saldonya. Nah, sekarang benar nggak dicatat oleh klien? Ya, benar nggak dicatat oleh klien ya sebesar ya 4 juta. Nah, kita lihat inilah catatan bank. Buku bank ini adalah buku harian atas transaksi bank yang dicatat oleh PT Citra Nomensen. Tentunya perlu Anda perhatikan yaitu di bulan Desember karena periode rekening korannya adalah bulan Desember ya. Nah, kita lihat ternyata pada tanggal 31 Desember ada dilakukan pembayaran kepada Palma Jaya. Pembelian TBS 30 November dengan cek AS 0027 sebesar 4 juta. Ya, pada bulan Desember ya, sebesar 4 juta. Nah, sekarang kita lihat ke ya rekening koran yang dikirim oleh bank. Nah, kita lihat ternyata ada sama ya. Perusahaan mencatat, bank juga mencatat pada nomor cek 0027 4 juta, berkurang saldo. Nah, kalau sama yang dicatat oleh klien dengan dicatat oleh bank, berarti ini tidak perlu kita rekonsiliasi. Kalau sama ya, tidak perlu kita rekonsiliasi, silakan dicatat. Nah, maka yang berikutnya kita lihat ya. Nah, ini dia. Menurut bank, dia mencatat adanya biaya administrasi bank dari Januari sampai Desember ya sebesar 60.000. Sehingga saldonya berkurang. Kalau kita lihat ini. Ya, berkurang. Oke, nah kita lihat. Perusahaan ada nggak mencatat biaya administrasi bank sebesar 60.000? Kita lihat ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini buku bank Desember 19X1, ternyata klien tidak ada mencatat biaya administrasi bank. Bank sudah mencatat ada biaya administrasi bank. Yang satu mencatat, yang satu tidak mencatat. Maka inilah yang perlu kita rekonsiliasi ya. Maka kita lakukan rekonsiliasi ya. Maka di sini pengurang ya, karena biaya administrasi itu ya sebagai faktor pengurang. Apa yang pertama ya?
case yang pertama, biaya administrasi bank. Ya, biaya administrasi bank. Oke, biaya administrasi bank ini sebagai pengurang ya. 60.000 ya. Kemudian ya berarti clear, sudah kita catat. Bank tidak perlu mencatat karena bank nggak ada masalah ya, karena bank sudah mencatat. Perusahaan belum mencatat ya. Nah, sekarang kembali ke ya rekening koran tadi. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pada akhir Desember ya, bank mencatat adanya jasa giro bulan Januari ya sampai Desember sebesar 12.000. Berarti ini pendapatan bagi perusahaan kan gitu. Bertambah 12.000. Nah, ternyata kita lihat perusahaan ada nggak mencatat? Ternyata tidak ada mencatat. Maka ini yang harus kita rekonsiliasi. Oke, maka kita catat sebagai faktor penambah ya, pendapatan jasa giro ada 12.000, maka ini menambah ya. Dari 27.940 bertambah 12.000 maka menjadi 27.952.000. Itulah dia ya. Jadi bank tidak ada mencatat karena itu sudah dicatat oleh bank. Berikutnya kita perhatikan. Oke. Nah, kita perhatikan untuk rekening koran tidak ada masalah lagi ya. Bahwasanya sudah dicatat semuanya nih. Ini tadi sama-sama mencatat, nggak ada masalah. Ini belum dicatat oleh perusahaan, sudah dicatat. Ini ya belum dicatat oleh perusahaan, sudah dicatat tadi ya. Di rekonsiliasi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat catatan bank, catatan perusahaan atas banknya ya. Nah, kita lihat. Ini tadi 4 juta sudah dicatat. Tetapi yang ini ya, pada tanggal 31 Desember diterima dari PT Olindo Jaya. Penjualan tanggal 22 Desember 19X1 dengan cek nomor JK 123 tertanggal 10 Januari 19X2 ya, sebesar 10.500.000. Perusahaan PT Citrano Mensen mencatat ini sebagai penerimaan. Berarti bertambah saldonya di bank pada tanggal 31 Desember. Kan itu. Itulah catatan oleh perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di ya rekening koran. Ternyata bank tidak ada mencatat penerimaan sebesar 10.500.000. Tapi oleh perusahaan ini sudah dicatat. Yang 10.500.000 sudah dicatat ya pada tanggal 31 Desember ya. Oke. Nah, kalau kita lihat transaksi penjualan ya, transaksi penjualan PT Citrano Mensen ya, bahwasanya dikatakan tadi bahwasanya kepada Olindo Jaya dilakukan penjualan ya. Kalau kita lihat di sini, oke, atas transaksi tanggal 22 Desember. Kita lihat di buku penjualannya transaksi 22 Desember. Ini pada tanggal 22 Desember ya dilakukan penjualan kepada PT Olindo Jaya sebesar 10.500.000. Kemudian transaksi yang 22.500 ini dicatat oleh PT Citrano Mensen, pelunasannya 31 Desember. Nah, ini menjadi masalah ya, bahwasanya PT Citrano Mensen sudah mencatat di buku penjualannya seolah-olah ini sudah terjadi pelunasan 31 Desember. Ya. Seolah-olah sudah terjadi pelunasan ya. Maka kita lihat kembali ke buku banknya. Tetapi yang perlu kita perhatikan ini, diterima pada tanggal 31 Desember, diterima pelunasan dari penjualan pada tanggal 22 Desember 19X2 dari Olindo Jaya dengan menggunakan cek nomor JK 123 tertanggal 10 Januari 19X2. 10 Januari 19X2 ya.
Artinya apa? Hingga akhir tahun 19X1 ini belum diterima oleh bank. Kan gitu. Padahal ceknya sudah ada pada perusahaan. Nah, kalau cek sudah diterima, tapi belum dicairkan, maka itu belum bisa kita akui sebagai pelunasan. Ya, maka inilah temuan. Oke, oleh bank belum mencatat itu sebagai belum bertambah saldo kita di bank. Tapi oleh perusahaan sudah mencatat seolah-olah bertambah saldonya di bank. Ya, maka ini yang harus kita rekonsiliasi ya. Oke, maka saldonya ini kalau kita perhatikan di bawah, inilah dia 27.940. Ini catatan oleh perusahaan. Seolah-olah saldonya sudah bertambah kan gitu, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Maka ini yang harus kita rekonsiliasi ya. Maka di sini ya, kesalahan catat ya. Kesalahan catat sebesar 10.500.000 ya. Maka subtotal kita total sehingga total pengurang ya, biaya administrasi 60.000, kesalahan catat 10.500, sehingga total pengurang 10.560.000. Maka kita jumlah, inilah yang disebut saldo ya, yang benar ya menurut perusahaan ya, sebesar kita kurangkan ya, ini dikurang daripada ini ya, sebesar 17.392 ya. Sedangkan saldo kas yang benar, saldo yang benar menurut bank ya 17.392.000 ya. Inilah dia, jadi sama ya, sama. Berarti yang salah itu ada di perusahaan. Ya, yang pertama dia tidak mencatat adanya pendapatan jasa giro. Benar, ini nggak bisa dicatat langsung 31 Desember. Ya, melainkan harus dapat dulu rekening koran baru bisa dicatat. Begitu juga biaya administrasi bank. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh PT Citra No Mention adalah kesalahan catat. Dia mencatat seolah-olah sudah bertambah uangnya di bank 10.500, ternyata tidak. Karena itu ceknya baru dicairkan pada bulan berikutnya. Itu ya. Baik. Sekarang tugas kita adalah ada 3 temuan yang kita lakukan di sini. Yang pertama, ada dia pendapatan jasa giro, biaya administrasi bank, dan ada kesalahan catat. Ya, maka tentunya di sini kita buat jurnalnya. Oke, maka kita buat jurnal. Ya, kita buat jurnal yang pertama ini temuan kita pendapatan jasa giro. Maka kita catat. Kalau dikatakan pendapatan berarti bertambah uang kita di bank, kan gitu. Bank ya, bukan kas, bank. Perlu kalian catat, bank. Topik kita adalah bank. Ya, maka di sini bank pada pendapatan jasa giro. Ya, nanti silakan Anda buat ini adjustment ke berapa, lanjut ya. Silakan Anda lanjut. Ini artinya Anda nanti catat semua jurnal-jurnal, urutkan mana jurnal pertama sampai yang terakhir. Supaya Anda tahu selama Anda melakukan audit ada berapa temuan. Ya, ada berapa temuan. Itu yang harus Anda lakukan pencatatannya ya. Oke. Baik. Kemudian untuk biaya administrasi bank, maka jurnalnya biaya administrasi bank pada bank berkurang ya. Kalau berkurang ini berarti banknya berkurang. Kalau menambah berarti banknya menambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kemudian ada kesalahan catat. Nah, kalau kesalahan catat jangan pula nantinya kesalahan catat yang Anda catat. Tidak ada dalam jurnal kesalahan catat. Melainkan nanti Anda harus bisa menelusuri ke awal kesalahan catat yang bagaimana yang dilakukan oleh PT Citra No Mention. Maka saya akan menunjukkan
ketika awal si PT Citra Numensen menjual ya ke Olindo Jaya, yaitu pada tanggal 22, ini dia, ya 22 Desember. Silakan Anda perhatikan yang ini. Inilah awalnya dia melakukan penjualan 22 Desember kepada PT Olindo Jaya, ya, ke PT Olindo Jaya. Oke. Sebesar 10.500.000, maka terjadi piutang karena dijual secara kredit atas penjualan. Ya, 10.500.000. Kemudian ketika terjadi pelunasan, ini yang apa tadi? Yang salah tadi ya, yang salah. Oke. Oke. Nah, bank 10.500 seolah-olah udah bertambah pada tanggal 31. Padahal ini menggunakan cek tertanggal 10 Januari. Ya, oleh perusahaan ini sudah mencatat seolah-olah bertambah uangnya. Kan gitu. Nah, inilah yang salah itu. Berkurang piutang. Maka akibat kesalahan ini, Anda sebagai auditor harus mengkoreksi. Ternyata belum ada berkurang piutangnya. Tidak ada bertambah banknya. Berarti harus kita adjustment balik, kita putar balik. Kita munculkan kembali piutangnya, kita kurangkan banknya. Kan gitu. Tadi awalnya kan seolah-olah bertambah bank, ternyata tidak. Maka jurnal yang koreksinya ini dia. Ini tidak perlu kalian catat ya. Ini tidak perlu kalian catat. Ini hanya penjelasan saja. Yang perlu kalian catat adalah ini dia. Jurnal yang 3 ini yang Anda catat. Ya, maka adjustmentnya piutang usaha pada bank. Ya, piutang usaha. Ya, ini boleh kita tambahkan piutang usaha PT Olindo Jaya. Ya, pada bank sebesar 10.500.000. Silakan dicatat. Oke. Nah, ini dia terkait pencatatan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, di mana kita mengerjakan ini, Pak? Ya. Nah, silakan Anda buat di lembaran yang baru, ya, di lembaran yang baru, ya, di double folio yang baru. Ya, ini. Kemudian jangan lupa ini Anda buat garis 2. Ya, garis 2. Oke. Ini menyatakan bahwa saya tidak ada lagi transaksi ke bawah untuk rekonsiliasi ya. Silakan Anda lakukan ini di lembaran yang baru. Nah, setelah selesai Anda buat rekonsiliasi ini ya. Oke. Kecuali jurnal ya. Jurnal jangan Anda catat di bawahnya. Jurnal jangan Anda catat di bawahnya. Jurnal Anda catat di bawah kertas kerjamu. Ya, di bawah kertas kerjamu. Oke, ini kertas kerjamu tadi. Nanti jurnalnya Anda buat di bawah kertas kerjamu ini. Ya. Tentunya sudah ada adjustment yang pertama. Ya. Jurnal pertama sudah ada mengenai kas bank ya. Maka Anda lanjut di bawah ya, kertas kerjamu masukkan AJE berapa itu seterusnya. Silakan Anda urutkan ya. Tentunya ada AJE 1 2 3 4 kan gitu. Maka di sini kita masukkan ya AJE ya 2, AJE 3, AJE 4 ya. Silakan Anda buat. Oke, berarti maka berikutnya di bawahnya total saldo audit ya. Oke, total saldo audit. Nah, sekarang kan topik kita bank. Ya, kita lihat. Ya, bahwasanya ya ini pindahkan, kita pindah ya. Jurnalnya ini kita pindah biar jangan salah ya. Ini kita pindah jurnalnya. Oke, kemari. Ke bawah kertas kerja kita ya. Ke bawah kertas kerja kita. Nah, berikutnya setelah kita catat jurnal di bawah kertas kerja kita, ya, maka kita masukkan ke kertas kerja kita. Lihat, topik kita adalah bank. Maka kita lihat bank. Yang pertama AJE 2, banknya debit atau kredit. Nah, di sini dia debit, maka kita masukkan dia debit di sini. Ya, AJE 2 debit, lihat bank.
Ya. Nah, ini dia topik bank. Debit ya, di debit maka kita buat di debit ya. Sebesar 12.000 ya, sebesar 12.000. Oke. Kemudian AJE3 tadi sebesar 60.000 ya. Kemudian AJE4 sebesar 10.500 ya. Maka kita total dari atas ke bawah ya. Ini juga begitu, kita jumlah dari atas ke bawah. Oke, maka menghitung saldo akhir, saldo awal ya, ditambah debit dikurang kredit. Ya, ini dia. Oke, nah ini kalau mau langsung kita kurangkan pun boleh ya. Saldo awal sebelumnya berarti akhir ini dikurang, ini ditambah ya. Kemudian ini pengurang ya. Yang kredit mengurang, kemudian mengurang ya. Sehingga jumlahnya ini sama ya. Kalau kita lihat ini jumlahnya sama ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, kemudian Anda berikan legenda. Ini karena apa Anda temukan? Karena konfirmasi. Ini Anda temukan karena konfirmasi ya. Karena ada rekening koran itulah maka bisa kita menemukan yang salah ya. Menemukan temuan kita tadi. Nah, ini dia. Oke. Nah, silakan Anda berikan legendanya. Kemudian ini legenda penjumlahan ke bawah. Silakan Anda buat. Oke. Nah, baik. Setelah selesai berarti proses untuk ya rekonsiliasi sudah siap. Berarti kalau kembali kita ke audit program kita. Ya, audit program. Nah, tadi yang pertama untuk konfirmasi ini ada 3 tadi ya. 9 Romawi, 12, ya, ini kegiatan keberapa? Ya, kegiatan Oke. Nah, untuk konfirmasi ada 3 kegiatan, 9 Romawi, 12. Yang pertama, yang 7 ini untuk konfirmasi ke bank. Nomor 8 jawaban konfirmasi. Nomor 9 rekonsiliasi rekening koran. Ya. Kemudian oke. Kita tuliskan di sini, Anda tulis, kemudian Anda buat tanggal berapa Anda selesaikan. Olehnya Anda paraf ini tanggal. Nah, kemudian setelah selesai hasil konfirmasi kita buat rekening ya, rekonsiliasi ya, rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi berarti kegiatan nomor 10 ya. Kegiatan nomor 10. Silakan Anda buat ya. Untuk nomor ya, audit program nomor ya, 5 nomor 6 ini sama dengan audit program nomor 9. Ya, maka nomornya sama ya. Nomornya sama. Oke. Audit program nomor ya. Oke. Audit program nomor 6, 9 sama ya. Sama-sama melakukan rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi Anda tadi ini dia ya. Ini kegiatan nomor 10 ya. Kegiatan nomor 10. Ya, ini kegiatan nomor 10. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan. Berarti yang belum kita lakukan adalah transfer bank. Kita lihat penjelasannya di tes substantif kita. Transfer bank. Ya. Nah, transfer bank pada penjelasan audit program biasanya dilakukan untuk klien yang mempunyai beberapa rekening di suatu bank atau mempunyai rekening di beberapa bank. Nah, perlu Anda perhatikan bahwasanya
untuk PT Citra No Mention, dia hanya memiliki satu rekening dan satu bank. Hanya Bank Artasari, tidak ada yang lain. Berarti transfer bank tidak perlu kita lakukan, ya. Maka cukup Anda garis saja ini. Ya, Anda garis. Oke. Nah, yang terakhir kegiatan ke-11, ya. Kegiatan ke-11 9 Romawi, 1 1,11. Ini kegiatan terakhir. Membandingkan penyajian kas dan bank dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Maka kita perhatikan di tes substantif. Apa mau kita bandingkan? Ya. Oke. Oke, nah kita lihat di penjelasan audit program kita, penyajian kas bank sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Yang pertama dikatakan, apakah kas bank itu dicatat di aktiva lancar, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di buku laporan, kas bank ternyata itu di aktiva lancar. Oke, berarti benar, ya. Berarti benar, nggak ada masalah. Oke, untuk yang pertama pas, ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak terdapat offset saldo bank. Tidak ada saldo bank yang tidak aktif, ya. Semuanya, ya, bahwasanya yang kita temukan itulah yang real. Oke, berarti nggak ada masalah. Tidak termasuk cek kosong atau cek mundur yang tadi kita temukan, ya. Tidak ada lagi bahwasanya yang dicatat klien seolah bertambah ternyata tidak bertambah. Itu sudah kita adjustment. Berarti 3 kriteria standar akuntansi keuangan untuk kas bank sudah kita lakukan dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Itulah kegiatan yang terakhir. Kalau sudah ternyata sesuai dengan standar akuntansi keuangan, maka Anda buatlah ini kegiatan ke-11. Anda paraf, kemudian Anda buat tanggalnya. Ya. Nah, kemudian untuk kertas kerjamu, karena ini sudah selesai proses auditnya, maka ya, kalau kita lihat di penjelasan kode-kode atau legenda audit, kalau sudah selesai, maka ini kita berikan saldo yang paling terakhir, kita berikan legenda paling besar. Ya, lebih besar. Oke. Oke. Nah, Anda buat legenda perhitungan telah benar. Ini dia. Ya, legenda perhitungan telah benar di setiap saldo. Baik saldo kas, baik saldo bank. Ini saldo bank, saldo kasnya juga demikian. Inilah saldo yang benar itu. Ya. Nah, setelah selesai Anda buat garis 2 di setiap perhitungan. Di setiap perhitungan buat garis 2, ya. Ini juga begitu untuk bank. Itu menyatakan bahwasanya perhitungan Anda baik debit kredit saldonya sudah selesai. Garis 2, ya. Boleh bebas, boleh dia secara teratur, boleh garis 2 bebas, ya. Pokoknya garis 2. Jangan Anda garis yang tidak ada perhitungan. Itu salah, minus, ya. Nah, saya kira demikian cara melakukan audit program untuk nomor 10 udah selesai tadi. Nah, kalau sudah selesai, ya, maka kita kumpul. Nah, ini Anda buat. Berarti menyelesaikan kertas kerjamu, maka tanggal berapa ini? Ini maka Anda isilah di sini. Ya, Anda isi, ini Anda tanda tangan, ya, paraf atau tanda tangan. Ini tanggal selesainya proses audit untuk kas bank. Silakan Anda buat di sini. Yang ini, ya. Nah, kalau udah selesai, kemudian buat nama MPM Anda di atas kertas kerjamu. Supaya saya tahu nanti ketika saya periksa, oh ini kertas kerjanya si A, si B, si C. Kan gitu. Nama, MPM, grup, nomor absen. Ya, tentunya nomor absen nggak usah karena kita nggak ada absen online. Nama MPM Group, ya, silakan Anda buat. Saya kira cukup pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Mohon dipelajari topik minggu depan piutang, ya, piutang usaha. Dan mohon dipelajari, mohon diulang-ulang kembali penjelasan materi kita, ya. Dan jangan lupa subscribe, like, ya, tolong di like, oke, dan komen, serta share. Saya kira cukup. Selamat pagi, selamat sore bagi kita semua. Horas.